Menyadari akan kesalahannya, si kancil bertekad untuk bekerja dengan giat agar Pak Tani mau memaafkannya. Tibalah hari terakhir hukuman bagi si kancil setelah seminggu ia bekerja di ladang Pak Tani. Pada kemudian hari, Pak Tani mengucapkan terima kasih pada si kancil. Terima kasih sudah bekerja dengan rajin, kancil. Jangan mencuri lagi. Lebih baik kamu berusaha dengan hasil jerih payahmu sendiri, kata Pak Tani menasihati. Kemudian Pak Tani memberikan sebuah sekarang mentimun sebelum ia kembali ke hutan. Kancil yang sudah belajar dari kesalahannya memutuskan untuk membuat kebun mentimun sendiri dari bekal yang diberikan oleh Pak Tani. Pesan moral yang didapat daripada cerita seperti ini, jika ingin mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha terlebih dahulu. Baik, di sini Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Saya diceritakan dari cerita sederhana mengenai si kancil dan Pak Tani. Pertanyaan yang pertama, siapa tokoh dalam cerita? Siapa yang bisa jawab? Pak Tani. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan kancil? Siapa yang bisa jawab? Mencuri. Benar, dari kita mencuri. Pertanyaan yang ketiga, apa hukuman yang diberikan pada kancil tadi? Saya menanam apa? Saya ingin tahu menanam timun. Benar, menanam timun. Dan pertanyaan yang terakhir, apa pesan? Apa pesan dari cerita tadi? Siapa yang tahu? Pesan moralnya? Baik, pesan moral yang kita dapat adalah jika ingin mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha lebih baik. Terus
Kemudian lembar yang ke-7. Pak Tani mengucapkan apa? Siapa yang tahu Pak Tani mengucapkan apa? Enggak, mengucapkan lembar yang ke-8. Pak Petani memberikan memberikan sebuah skala timur. Lembar yang terakhir terdapat pesan moral. Baik, saya mereka benar. Anak-anak sudah dapat menyusun cerita dari teks sederhana yang telah diceritakan tadi. Demikian